Nasihat para ulama salaf agar menjauhi ahlul bid'ah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu karena akan menyebabkan hatimu sakit." Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Hindarilah duduk bersama ahlul bid'ah, dan barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah, maka ia tidak akan diberi hikmah. Aku suka jika di antara aku dan pelaku bid'ah ada benteng dari besi." Beliau rahimahullah juga berkata, "Aku mendapati orang-orang terbaik semuanya adalah penjaga-penjaga sunnah, dan mereka melarang bersahabat dengan orang-orang yang melakukan bid'ah." Hasan al-Basri rahimahullah juga berkata, "Janganlah kalian duduk-duduk dengan pengikut hawa nafsu, janganlah berdebat dengan mereka, dan janganlah mendengar perkataan mereka." Yahya bin Abi Katsir rahimahullah berkata, "Jika engkau bertemu dengan pelaku bid'ah di jalan, maka ambillah jalan yang lain." Abu Kilabah al-Rakosi rahimahullah berkata tentang ahli bid'ah, "Janganlah duduk-duduk bersama mereka, dan janganlah bergaul dengan mereka, sebab aku khawatir mereka menjerumuskanmu ke dalam kesesatan mereka dan mengaburkan kepadamu banyak hal dari apa-apa yang telah kalian ketahui." Ketika datang dua orang pengikut hawa nafsu kepada Muhammad bin Sirin rahimahullah, keduanya berkata, "Aku akan menyampaikan kepadamu suatu hadis." Beliau berkata, "Tidak." Keduanya berkata lagi, "Kami akan membacakan kepadamu suatu ayat dari kitabullah." Beliau menjawab, "Tidak, kalian pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian." Beliau rahimahullah juga mengatakan, "Jika engkau melihat seseorang duduk-duduk bersama ahli bid'ah, berikanlah peringatan keras dan jelaskan kepadanya tentang kepribadiannya. Apabila ia tetap duduk bersama ahli bid'ah setelah ia mengetahuinya, maka jauhilah ia, karena ia termasuk pengikut hawa nafsu atau ahli bid'ah juga." Imam Al-Barbahari rahimahullah juga mengatakan, "Jika engkau melihat suatu kebid'ahan pada seseorang, jauhilah ia, sebab yang ia sembunyikan darimu lebih banyak dari apa yang ia perlihatkan kepadamu." Imam Al-Baghawi rahimahullah juga berkata, Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang akan terjadinya perpecahan pada umat Islam ini, timbulnya pengekor hawa nafsu dan kebid'ahan di antara mereka. Rasulullah SAW juga telah menjelaskan jalan menuju keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim apabila melihat seseorang yang melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya dan perbuatan bid'ah yang diyakininya, maka janganlah memberikan salam kepadanya, dan apabila ia mengucapkan salam, janganlah dijawab sampai akhirnya ia mau meninggalkan perbuatan bid'ahnya dan kembali kepada kebenaran. Beliau rahimahullah juga mengatakan, telah berlalu sunnah para sahabat, tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka, dan seluruh ulama ahlu sunnah telah sepakat untuk memusuhi ahlul bid'ah dan memboikot mereka. As-Siddiq Hasan Khan rahimahullah juga berkata, termasuk sunnah Nabi SAW yaitu memboikot ahlul bid'ah, memisahkan diri dari mereka, meninggalkan debat kusir, bertengkar tentang masalah yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Setiap hal yang baru dalam agama adalah termasuk bid'ah. Tidak membaca buku-buku yang ditulis oleh ahlul bid'ah, tidak mendengarkan perkataan mereka dalam masalah-masalah yang prinsip maupun yang furu dalam agama. Sebagaimana bid'ahnya Rafidah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Karomiyah, dan Mu'tazilah, semua firqah tersebut termasuk golongan yang sesat, dan jalannya mereka adalah jalan ahlul bid'ah. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat ikut bermajelis dan bergaul dengan ahlul bid'ah. Di antara kerusakan-kerusakan tersebut adalah orang yang duduk dengan mereka dalam keadaan bahaya yang sangat besar karena berbagai syubhat akan masuk kepadanya dan ia tidak dapat membantahnya. Bermajelis dengan ahlul bid'ah berarti menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan majelis mereka, dan berarti menentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah melarang bermajelis dengan mereka. Juga berarti menentang jalannya orang-orang yang beriman, di mana mereka sepakat dalam hal keharusan meninggalkan majelis mereka. Dengan demikian, orang yang duduk dengan ahlul bid'ah mendapatkan ancaman yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih." Quran Surat An-Nur ayat ke-63. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah di dalam hati mereka terdapat kekufuran, kemunafikan, dan bid'ah. Bermajelis dengan ahlul bid'ah dapat menimbulkan perasaan cinta kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk membenci dan memusuhi mereka.
Bermajelis dengan ahlu bid'ah dapat membahayakan ahli bid'ah itu sendiri. Pertama, ia meninggalkan metode memboikot yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla agar ahli bid'ah itu taubat dan supaya kembali ke jalan kebenaran. Yang kedua, duduknya seseorang dengan ahlu bid'ah menjadikan ahlu bid'ah itu tertipu oleh perangkap syaitan dengan menganggap bahwa itu sebagai pembenaran dan dukungan terhadapnya sehingga ia tetap mempertahankan kebatilannya. Bermajelis dengan ahlu bidah menyebabkan orang lain akan berprasangka buruk kepadanya meskipun ia telah terpengaruhi dengan bidah-bidah mereka dan tidak setuju dengan mereka. Nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, janganlah engkau jadikan hatimu seperti busa dalam hal menampung subhat-subhat, maka busa tersebut menyerapnya sehingga yang keluar dari busa tadi adalah subhat-subhat yang diserapnya tadi. Tetapi jadikanlah hatimu itu seperti kaca yang kokoh dan rapat, air tidak dapat merembes ke dalamnya, sehingga subhat-subhat tersebut hanya lewat di depannya dan tidak menempel di kaca. Kaca tadi memandang subhat-subhat tersebut dengan kejernihannya dan menolaknya dengan sebab kokohnya kaca tersebut. Karena kalau tidak demikian, apabila hatimu menyerap setiap subhat yang datang kepadanya, maka hati tersebut akan menjadi tempat tinggal bagi segala subhat. Pentingnya mengetahui batasan-batasan syar'i dalam hal menjauhi ahlul bid'ah. Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala berkata, hukum asal dalam syariat ini adalah boikot terhadap ahlul bid'ah, tetapi tidak bisa digeneralisir secara umum dalam setiap keadaan. Setiap orang serta setiap ahli bid'ah tidak bisa demikian. Begitu pula sebaliknya, menolak dan meninggalkan boikot terhadap ahlul bid'ah secara mutlak adalah perbuatan meremehkan masalah ini, di mana telah jelas kewajibannya secara syar'i berdasarkan nas dan ijma, dan disyariatkannya boikot ini dalam rangka batasan-batasan syar'i yang dilandasi dengan pertimbangan didapatkannya kemaslahatan dan dihindarkannya kerusakan, dan yang demikian itu berbeda-beda penerapannya tergantung dari perbedaan jenis bid'ah yang berhubungan dengan ahli bid'ahnya itu sendiri, kemudian sedikit dan banyaknya. Begitulah seterusnya ditinjau dari sisi-sisi perbedaan lainnya, mana syariat Islam mempertimbangkan hal itu semua. Timbangan bagi seorang muslim yang dengan timbangan tersebut penerapan boikot itu menjadi benar sesuai dengan aturan mainnya. Timbangan itu berupa seberapa jauh dari tujuan-tujuan syariatnya boikot terhadap ahli bid'ah dapat terrealisasi, yang diantara tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai bentuk hukuman, pelajaran kembalinya orang banyak kepada kebenaran, menyempitkan ruang gerak ahlul bid'ah, menahan penyebaran bid'ah, dan menjamin bersihnya sunnah Rasulullah SAW dari kotoran bid'ah. Yang harus diperhatikan dalam memboikot dan mentahzir terhadap ahlul bid'ah adalah wajib dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dorongan hawa nafsu, dengki, iri atau taklid dan yang lainnya. Selain itu juga harus ittiba, mencontoh kepada sunnah Rasulullah SAW serta mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak sekali orang yang boikot karena semata-mata mengikuti hawa nafsunya dan dia menyangka hal tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tambahan bahwa dalam memboikot harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadat atau kerusakan, serta bertanya kepada ulama yang dalam ilmunya agar dia tidak berbuat zalim kepada saudaranya sesama muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seandainya setiap perselisihan dua orang muslim tentang suatu perkara mereka saling melakukan boikot, maka tidak tersisi lagi penjagaan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, betapa banyak manusia digambarkan oleh syaitan bahwa yang ia lakukan itu sebagai amar ma'ruf dan nahi mungkar dan jihad di jalan Allah, padahal sesungguhnya yang ia lakukan itu berupa kezaliman dan permusuhan. Wallahu a'lam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.